selain kita menyebarkan kebaikan, selain kita membuat beberapa webinar, kita juga mikir nih kira-kira aksi nyata apa sih yang bisa kita lakukan ke masyarakat sekarang, ke komunitas, atau mungkin ke tempat-tempat lain. Sekarang apa sih yang bisa kita lakukan? Karena kita dari TNO sendiri, kita membuat program yang bernama donasi gitu. Di sini kita bekerja sama dengan beberapa komunitas, salah satunya Solve Corona. Di sini kita bekerja sama untuk memberikan donasi ke beberapa instansi atau ke beberapa orang-orang yang membutuhkan. Nah, donasi kita dibagi, nanti kita akan menyalurkan donasi kita kepada 3 tempat. Fokusnya kepada 3 tempat itu. Yang pertama itu adalah orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita akan memberikan sembako. Dan yang kedua, kita akan membantu orang-orang yang berada di garda terdepan, yaitu petugas kesehatan, atau mungkin dokter, atau mungkin orang-orang yang langsunglah berada di garda terdepan. Kita akan memberikan bantuan dana kepada instansi yang bernama APD kita. Itu juga kita berkolaborasi di sana. Dan yang ketiga, kita juga sadar kalau misalkan di saat-saat seperti ini bukan hanya manusia saja, bukan hanya kita-kita saja yang terpengaruh nih terhadap pandemi ini, melainkan juga ada satwa-satwa yang terpengaruh atau terkena juga efek dari pandemi ini. Jadi kita bakal memberikan dari dana-dana yang diberikan kawan-kawan kepada kita akan menyalurkan juga kepada satwa-satwa yang membutuhkan gitu, supaya mereka juga mendapatkan kebutuhan mereka di sana dan mereka juga mendapatkan kehidupan yang layak juga untuk para satwa. Selain itu, seperti yang kita bilang tadi, kalau misalkan teman-teman bingung nih kira-kira bisa membantu apa di masa seperti ini, kira-kira selain berdonasi apa sih yang bisa dilakuin? Nah, tadi aku bilang juga kalau misalkan kita ada kerjasama sama Solve Corona. Nah, itu bisa dicek di Instagramnya @solvecorona. Mereka itu membuat games yang namanya Dawn of Civilization. Jadi di sana teman-teman bisa ngajak kayak mungkin kakak, adik, keluarga, ponakan, teman itu untuk main Dawn of Civilization, di mana itu bakal membantu juga orang-orang untuk berdonasi, itu bakal membuat keadaan kasarnya menjadi lebih baik juga. Itu bisa dicek lah di Instagram kita, itu ada video Dawn of Civilization with Solve Corona, gitu. Terus balik lagi ke tema kita yang sekarang, kita bakal membahas mengenai ekonomi yang berjudul Pandemic Survival Kit. Jadi seperti judulnya Pandemic Survival Kit, jadi di sini kita kasarnya akan membahas mengenai hal apa sih yang diperlukan untuk survive, apa sih yang diperlukan untuk apa sih yang bisa kita lakukan di saat-saat seperti ini supaya kita bisa survive di saat pandemi ini gitu. Jadi aku nggak mau nge-spoil terlalu banyak, nanti didengar aja dari webinar ini kira-kira apa sih yang bakal kita bahas. Pokoknya dari judulnya aja itu udah lumayan menarik gitu, Pandemic Survival Kit. Nah, selain itu di webinar ini kita juga bakal memberikan giveaway buku ya. Jadi di sini kita bakal giveaway buku. Nah, bisa dilihat dari presentasinya kita bakal giveaway buku yang berjudul Think and Grow Rich. Nah, itu dibuat oleh Napoleon Hill, dan kita bukan sembarangan milih buku kayak, wah kira-kira buku apa nih yang bagus, kita kayak ngasal gitu, enggak. Kita melihat kalau misalkan buku ini merupakan buku yang bestseller juga, dan ini merupakan salah satu buku yang sesuai untuk teman-teman yang mikir di rumah, wah gabut nih, kira-kira apa yang bisa dibaca, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk mengimprove diri. Nah, buku ini banyaklah terisi insight-insight yang bisa membuat teman-teman terdevelop, begitu. Nah, akhirnya kita sampai di sesi sekarang, kita bakal ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber kita. Itu adalah Kak Erlina Juwita. Erlina Juwita ini adalah senior consultant dari OneShield dan juga merupakan founder dari Cerdas Keuangan. Pokoknya background-nya ini pokoknya udah berhubungan dengan finansial banget, dan ini merupakan, kita berpikir kalau misalkan Kakak Erlina ini merupakan pembicara yang cocok lah untuk saat pandemi ini dan dengan tema yang kita bahas gitu. Untuk tempat dan waktu kita persilahkan saja untuk Kak Erlina. Oke, terima kasih Agung. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Perkenalkan saya Erlina Juwita. Ya. Selamat malam teman-teman Ten of Friend dimanapun kalian berada. Salam kenal semuanya. Saya Erlina Juwita, perencana keuangan independen, juga senior consultant dari OneShield Financial Planning. Dan saya juga founder dari Cerdas Keuangan.
Nah, saya ingin mengucapkan selamat datang pada teman-teman di acara Economic Let's Talk yang series kedua dengan tema Pandemic Financial Survival Kit. Acara ini terselenggara dengan baik atas kerjasama antara Tenomax dengan Cerdas Keuangan. Nah, karena pandemi COVID ini telah menjadi pandemik yang global dalam sejarah saat ini, baik Indonesia maupun seluruh negara merasakan dampaknya, bukan hanya mempengaruhi satu sektor aja ya, tapi juga banyak sektor ekonomi yang ikut berpengaruh gitu ya. Nah, harapan terbesar saya sih bahwa kondisi ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Jadi untuk generasi muda yang memang masih menghadapi masa depannya supaya bisa lebih tangguh nih, karena kondisi ini memaksa kita untuk lebih kreatif ya, untuk lebih bertanggung jawab lagi dan untuk lebih merasakan empati gitu. Jadi kita lebih banyak melakukan donasi, melakukan perbuatan baik untuk sesama dan lain sebagainya. Oke. Oke, sebelum memulai, izinkan saya kenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Erlina Juwita, saya biasa dipanggil Lina. Saya berada di dunia perencanaan keuangan itu sejak tahun 2012. Jadi sampai saat ini saya masih konsisten berkegiatan di PT Cerdas Keuangan dan One Shield Financial. Misi saya membuat setiap orang itu cerdas kelola uang gitu ya. Jadi dia tuh punya solusi atas masalah yang mereka hadapi. Nah, saat ini saya memiliki kesibukan sebagai perencana keuangan, sesekali juga saya menjadi narasumber dari berbagai event, dan juga saya menulis buku. Ada 3 buku diantaranya yang sudah terbit, antara lain Financial Stories, Money Mindset to Action, and Smart Mom Financial Stories. Oke, berbekal pendidikan formal, saya juga bisa melakukan edukasi perencanaan keuangan. Selain itu juga punya sedikit keahlian dalam bidang perencanaan pajak maupun investasi untuk semua kalangan. Oke, sekarang kita akan membahas, jadi selama beberapa menit ke depan kita akan membahas yang namanya Financial Survival Kit. Jadi saya akan kasih 5 langkah untuk kita bisa survive di krisis ini. Setuju ya teman-teman ya? Saya minta sih teman-teman bisa menyerap hal ini sehingga nanti kita dapat yang namanya insight gitu ya. Jadi pertemuan ini nggak sia-sia, kita dapat insight yang menarik yang mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman nanti dalam hal merencanakan keuangan. Oke, slide selanjutnya bisa tolong dimulai, kita lanjut ke slide yang pertama. Lanjut, ini udah. Oke, sambil menunggu slide-nya muncul, beberapa hari yang lalu saya memang sering kali mengadakan webinar seperti ini. Dan temanya itu nggak jauh-jauh dari pandemik dan perencanaan keuangan gitu ya. Satu pertanyaan yang saya ajukan di awal selalu seperti ini nih. Saat mendengar kata krisis, apa yang muncul di benak teman-teman? Nah, ini slide-nya. Nah, setelah saya melakukan survei, ini slide ini adalah menggambarkan Mentimeter ya, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin sudah familiar dengan yang namanya Mentimeter. Jadi kalau ada banyak grup gitu ya, banyak peserta, mereka ditanya satu pertanyaan, kemudian timbul banyak jawaban. Nah, ini muncul visualnya munculnya seperti ini. Nah, huruf-huruf yang besar itu bisa kita baca. Kalau ternyata mindset mereka itu ada yang berpikir bahwa krisis ini bisa menghasilkan opportunity. Tapi ada juga yang berpikir, memang lebih banyak yang berpikir bahwa kalau mendengar kata krisis ini, maka yang ada dan timbul di dalam benak mereka adalah lockdown. Terus kemudian ada PHK, pemutusan hubungan kerja. Atau mungkin physical distancing, atau mungkin loss, atau mungkin social distancing, panic, seperti itu ya. Jadi yang bisa saya perhatikan di sini adalah dengan menggunakan Mentimeter ya, yang saya bisa perhatikan di sini adalah bahwa ada 2 sudut pandang sebenarnya yang bisa bisa terjadi pada masyarakat awam dan pada investor. Kalau kita lihat di next slide, kita bisa lihat di next slide ya. Sebenarnya ada 2 sudut pandang.
Mereka yang mengatakan bahwa krisis ini adalah opportunity itu adalah mereka yang punya, kalau saya bilang ya, mereka yang punya mindset kaya sebenarnya. Ya, dengan adanya krisis ini berarti kan mereka punya peluang untuk lebih banyak berbagi, untuk lebih banyak berinvestasi, untuk mungkin lebih banyak berkreasi seperti itu ya. Nah, tapi di lain sisi ada juga yang memang berpikir bahwa dengan adanya krisis ini saya nggak bisa kemana-mana, saya tertekan, saya stres, saya jadi galau gitu, saya jadi nggak bisa berbuat apapun. Nah itu adalah dua sudut pandang yang berbeda yang menentukan nantinya kita akan seperti apa setelah pandemik ini, ya. Sebenarnya, teman-teman, uh, krisis ini sebenarnya memang banyak terjadi, memang realitanya banyak terjadi ancaman PHK, terus kemudian adanya demand shifting, kerugian loss, atau bahkan banyak orang yang stres. Tapi kalau kita mengatasinya dengan mindset yang lebih positif, nggak ada salahnya juga kita berpikiran bahwa ini adalah suatu opportunity atau suatu kesempatan untuk kita bisa menggali lagi potensi yang ada di diri kita, menggali lagi kreativitas kita, atau bahkan menambah penghasilan dari sumber-sumber pendapatan yang lain. Seperti itu. Oke, next slide. Kalau kita ngomongin krisis ya, sebenarnya krisis yang terjadi saat ini bukan yang pertama kali terjadi loh. Kalau kita bisa flashback ke beberapa tahun yang lalu ya, kita bisa tahu yang namanya krisis itu ada mulai dari sebelum krisis kejatuhan pasar modal di tahun 1987 itu sebenarnya ada krisis lagi yang yang mungkin impact-nya juga besar gitu. Tapi kalau kita flashback, krisis-krisis ini akan selalu terjadi. Tapi bedanya dengan krisis yang ini adalah krisis ini dialami oleh seluruh belahan dunia, seluruh negara merasakan, terus berimpact pada kesehatan, tapi lebih parahnya lagi berimpact pada roda perekonomian dunia, seperti itu ya. Nah, saya pernah belajar atau saya pernah mengikuti webinarnya Pak Roy Sembel waktu itu. Beliau mengatakan bahwa ini tuh kejadiannya seperti layaknya angsa hitam. Angsa hitam itu kan sebenarnya angsa umumnya putih, tapi ada yang namanya angsa hitam itu ada satu di antara ribuan angsa. Angsa itu jarang muncul atau jarang ada, tapi begitu sekalinya ada, dia tuh kelihatan banget gitu loh. Nyata, nyata terlihat. Seperti itulah krisis yang saat ini terjadi. Jadi sangat nyata, sangat impact-nya sangat luar biasa, sehingga sehingga seluruh belahan dunia itu merasakan seperti itu. Nah, di next slide saya akan jelaskan bahwa sebenarnya secara garis besar, di next slide, secara garis besar ada 3 hal yang terdampak dari krisis ini, yaitu krisis fisik, mental, dan finansial. Nah, jadi krisisnya ini nggak hanya menimpa sisi keuangan aja, tapi juga mental dan kesehatan. Jadi sekurangnya ada 3 sisi yang terdampak ya. Nah, terjadinya penurunan PDB, terjadinya penurunan lapangan pekerjaan, terus penurunan tingkat investasi, mungkin juga penurunan kinerja perusahaan. Ini semuanya terjadi di hampir seluruh belahan dunia. Nah, sebelumnya saya sempat katakan bahwa pandemik ini kan terjadi atas 3 kondisi ini yang berpengaruhkan fisik, mental, finansial. Yang perlu dicatat adalah kondisi fisik dan mental yang terjadi itu biasanya sih karena berkurangnya aktivitas fisik kan. Terus ada bertambahnya aktivitas fisik yang membosankan seperti nonton TV aja di rumah sementara kita kegiatannya ya monoton gitu-gitu aja. Nah, di kondisi mental mungkin yang terjadi adalah beberapa orang kurang siap mental menghadapi hal ini. Bahkan ada yang stres karena tekanan ekonominya juga, karena mungkin tuntutan di sekeliling mereka juga. Nah, yang paling parah dan yang paling pemulihannya paling um, lama bisa terjadi adalah kondisi finansial yang terimpact.
adanya penurunan pendapatan, terus kemudian peningkatan belanja di pos-pos tertentu, bahkan kenaikan harga yang mungkin beberapa rumah tangga atau beberapa personal itu harus terpaksa harus menjual aset-asetnya demi kelangsungan hidup mereka. Nah, ini nggak dapat kita kendalikan, ini nggak dapat kita kuasai, tapi yang jelas kita dapat mengendalikan tindakan yang kita lakukan, yaitu untuk beradaptasi. Nah, bedanya disaster dengan tragedi adalah kalau disaster atau bencana itu terjadi sewaktu-waktu, tapi kita nggak punya kendali akan hal itu. Kalau tragedi, kita bisa melakukan adaptasi, kita dapat mencegahnya dan dapat menghindarinya sebenarnya ya. Intinya we cannot change condition into what we want, tapi we can control what we can do. Jadi lakukan adaptasi, khususnya untuk finansial kita bisa melakukan adaptasi dan saat ini kesempatan saya untuk share ke teman-teman bagaimana cara untuk melakukan adaptasi yakni dengan financial survival steps untuk tujuan mandiri finansial. Oke, teman-teman? Tujuannya adalah mandiri finansial. Di next slide, mungkin faktor yang berpengaruh dan wajib diwaspadai sebelum kita melakukan step-step ini adalah pertama inflasi, resesi ekonomi, udah pasti akan terjadi saya yakin. Perubahan cara kelola uang, ya dari yang mungkin um, harus datang langsung ke bank, ini bisa jadi lebih digitalized ya. Perubahan gaya hidup, dari yang mungkin kurang sehat menjadi gaya hidup lebih sehat. Perubahan risiko personal, perubahan kemajuan teknologi, dan risiko keluarga. Oke, kondisi pandemik ini teman-teman akan sangat berat dihadapi oleh milenial dengan income yang masih pas-pasan atau masih ketat. Karena kondisi milenial yang saya cermati saat ini, baik itu yang masih yang sudah berkeluarga tapi belum punya anak, baik itu ataupun yang sudah berkeluarga tapi sudah punya anak juga adalah mereka berada di kondisi terjepit saat mereka jadi generasi sandwich. Oke. Belum lama ini ada yang namanya fenomena LDR ya. Wisuda long distance gitu ya, LDR. Itu mereka membuat milenial sangat merasa sedih ya. Tapi sebenarnya yang lebih menyedihkan adalah saat sudah wisuda, saat udah lulus, sudah dapat certified, sudah dapat ini ya tanda kelulusan. Tapi yang terjadi adalah lapangan kerjanya nggak ada, atau bahkan nggak tahu setelah lulus mau kerja apa gitu, karena krisis ini. Nah, kenyataannya sekarang adalah beberapa sektor memang terdampak. Di antaranya kalau saya cermati adalah transportasi udah jelas ya. Penerbangan udah jelas sangat terdampak. Makanan, minuman yang mereka harus makan di resto itu terdampak. Walaupun memang makanan masih bisa tertolong karena adanya online, pesan online, antar gitu ya, pesan antar. Dan yang saya perhatikan lagi adalah yang paling terdampak adalah industri otomotif yang memang besar-besar ininya partnya. Jadi spare part yang besar-besar gitu. Nah, pesimisme dunia tentang pandemik ini tidak akan pernah hilang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa virus ini nggak akan pernah hilang. Ya. Dan parahnya lagi, terjadi peningkatan pembelanjaan di rumah tangga. Survei BPS membuktikan bahwa ada sebesar 56% rumah tangga yang memang punya kenaikan dari sisi pengeluaran, antara lain karena shopping online, seperti itu. Nah, berangkat dari kondisi inilah saya merasa sangat amat dibutuhkan yang namanya financial survival kits. Nah, saya akan membagi itu menjadi 5 step. 5 step saya akan jelaskan dengan satu kata yang mungkin nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan lebih lebih nyata lagi ya. Jadi tujuannya sebenarnya adalah lanjut nextnya, next slide. Tujuan adalah sebenarnya untuk kita bisa mandiri secara finansial sebagai milenial
adalah prinsip yang penting yang harus kita pegang karena kita generasi sandwich harus kuat dari diri sendiri, baru kita bisa bantu orang lain. Nah, setelah itu faktor yang perlu diwaspadai adalah tadi dan resiko-resikonya. Nah, saya mau bercerita teman-teman bahwa sebenarnya merencanakan keuangan itu ibaratnya kalau kita bisa membayangkan adalah seperti membangun sebuah rumah. Jadi di next slide kita ada slide yang gambarnya rumah. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah kita memahami kondisi kita saat ini dulu. Kita susun rencana dulu. Terus kemudian baru kita lakukan rencana itu, baru kemudian kita tentukan tujuan-tujuan keuangan apa aja. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besarkah Anda mampu untuk menjadi arsitek membangun fondasi keuangan Anda sendiri? Oke, teman-teman, saya akan membagikan 5 langkah sesuai dengan janji saya yang termaktub dalam kata cerdas. Kata cerdas itu kan ada 5 huruf ya. Nah, 5 huruf itu mencerminkan 5 langkah yang akan saya share ke teman-teman. C, C yang pertama adalah teman-teman untuk menghadapi krisis ini, step yang pertama adalah C. Check your financial health. Ya, dengan cara apa? Dengan cara financial check up. Biasanya saya mengajar untuk teman-teman calon financial planner itu satu basic skill yaitu financial check up. Setelah mereka mendapatkan skill ini, mereka diharapkan bisa mengecek kondisi keuangan, kondisi kesehatan keuangan kliennya, kondisi kesehatan keuangan keluarganya, bahkan berguna untuk diri sendiri. Maka itu saya sebenarnya sih insight-nya itu nanti saya kupas sedikit tentang gimana cara kita melakukan financial check up untuk diri sendiri. Nah, ini adalah sebagai pondasi teman-teman buat memperkuat kondisi keuangan kita, ya. Yang E-nya adalah educate yourself. Jadi educate yourself atau pengetahuan kita mengenai perencanaan keuangan itu ibaratnya kalau sebuah rumah adalah pilarnya, penguatnya gitu loh. Tanpa pilar sebuah rumah nggak akan berdiri kan. Jadi tanpa education, tanpa knowledge, tanpa kita mau belajar dari mana-mana tentang pengetahuan keuangan, um, saya sih nggak yakin kita bisa ngelola keuangan dengan baik seperti itu ya. Yang R-nya adalah regular investment, teman-teman. Nah, ibaratnya nih regular investment adalah dinding-dindingnya. Jadi kalau kita udah punya pondasi yang kuat, kita udah punya pilar, kita akan melengkapi rumah itu dengan dinding-dindingnya. Nah, kita juga akan melengkapi kondisi keuangan kita dengan cara melakukan investasi bertahap atau teratur seperti itu. D-nya sendiri teman-teman adalah debt management atau manajemen utang. Kita nggak mau kan hidup penuh dengan utang, maka itu perlu dilakukan yang namanya manajemen utang. Itu adalah kalau saya ibaratkan sih seperti jendela gitu ya. Nah, A-nya adalah asset allocation dan ya, ini kurang A ya. Sorry ya, di slide ini kurang A. A-nya adalah asset allocation dan S-nya adalah teman-teman strengthen your financial habit. Jadi sebenarnya ada 6 ya. Oke. Strengthen your financial habit atau disebut juga memperkuat kebiasaan kita untuk mengelola keuangan. Oke, bisa lanjut ke slide berikutnya. Saya akan jelaskan satu-satu ya. Di financial survival step yang pertama, kita itu diharapkan untuk dapat melakukan yang namanya financial check up. Di financial check up itu sendiri ada yang namanya 3 rasio. Rasio likuiditas atau kita sebut sebagai dana darurat. Terus ada rasio utang dan rasio tabungan. Nah, teman-teman, untuk kemampuan untuk melakukan pemeriksaan keuangan ini, kita bisa berkaca pada ini loh, pada kondisi yang viral yang waktu itu. Yang seseorang punya gaji 80 juta, tapi pada saat pandemik gajinya kepotong setengahnya, sehingga dia merasa
nggak cukup. Padahal kalau kita hitung-hitung, itu gaji masih 40 juta gitu loh. Ya, buat teman-teman yang yang mungkin pendapatannya masih 10 juta, 5 juta, itu tuh udah gede banget gitu. Sementara orang ini berkata bahwa 40 juta itu nggak cukup, bro, gitu loh. Karena apa? Ternyata setelah diteliti, yang bikin nggak cukup adalah cicilan kredit pemilikan kendaraan dan cicilan kredit properti. Nah, kaitannya dengan financial check up ini, teman-teman, inilah pentingnya kita lakukan yang namanya financial check up. Karena sebelum kita memutuskan untuk mengambil kredit atau sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi, baiknya sih kita cek dulu kondisi kita, yaitu langkah-langkahnya untuk financial check up. Pertama, periksa aset. Kedua, periksa kewajiban. Ketiga, ketahui sumber-sumber pendapatan dan berapa jumlahnya. Kemudian ketahui juga pengeluaran dan jumlahnya tentu saja. Terakhir adalah periksa kondisi keuangan dengan masukin rasio-rasio yang saya sudah jelaskan di slide ini. Rasio likuiditas, sebenarnya rasionya masih banyak, tapi tiga hal ini yang sangat terpenting, makanya saya ambil tiga aja untuk basicnya gitu ya. Rasio likuiditas, rasio tabungan, dan rasio utang. Nah, kalau di kasus ini, kasus yang tadi adalah um, jika dilihat lagi ternyata rasio utangnya itu kegedean. Ternyata rasio utangnya lebih dari 50%. That's why untuk bayar utang aja 40 juta itu nggak cukup. Seperti itu. Jadi kalau 40 kalau kita berpikir dari 80 juta mungkin dia masih masih survive. Tapi kemudian pada saat gajinya dipotong jadi nggak cukup karena kebanyakan di sisi utangnya. Nah, itulah teman-teman, financial check up ini adalah fondasi yang sangat penting gitu ya. Nah, eh, setelah rasio utang yang kita bisa cermati adalah rasio dana darurat atau rasio likuiditas. Cara mengetahuinya adalah berapa kita jumlahkan berapa aset liquid kita. Aset liquid itu terdiri dari tabungan, uang kas yang kita pegang, dan mungkin kalau kita punya falas ataupun e-money ataupun digital money itu kita bisa jumlahkan. Berapa jumlahnya dibagi dengan pengeluaran bulanan. Nah, jumlah itulah yang mencerminkan berapa kali dana darurat yang teman-teman sudah punya. Contoh, aset liquid 50 juta. Pengeluaran bulanan 5 juta. Berarti dana darurat yang sudah dipunya adalah 10 juta. Tadi 10 juta ya? 10 juta dibagi dengan 50 juta dibagi dengan 5 juta. Berarti 10 kali. Nah, 10 kali itu kalau kita lihat di benchmarknya itu sendiri adalah sudah mencukupi benchmarknya sendiri untuk seorang single yang belum punya tanggungan ya. Karena benchmarknya adalah 3 sampai 6 kali pengeluaran per bulan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita alokasi dana dana untuk emergency, in case of emergency seperti saat ini kita nggak punya pendapatan, nah kita hidupnya dari dana darurat itu sebenarnya. Ada dana darurat yang memang kita bisa liquidkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang rutin, bahkan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus kita bayarkan. Ya, setelah itu rasio tabungan ini biasanya sih di range 10 sampai 20%. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Caranya adalah dengan mengetahui berapa jumlah tabungan, kemudian dibagi dengan pendapatan tahunan. Itulah kita dapatkan angka berapa persen. Nah, setelah dapatkan angka berapa persen, kita lihat lagi nih, apakah jumlahnya sudah mencukupi 10% atau bahkan lebih. Kalau lebih, itu lebih baik. Baik, teman-teman. Itu sekilas tentang financial check up ya. Sebenarnya ini kulitnya aja, tapi kalau seandainya teman-teman mau tahu lebih dalam lagi, saya bersedia untuk menjelaskan lebih rinci lagi. Kita berlanjut ke financial step yang kedua, yaitu educate yourself. Nah, ini penting banget teman-teman. Kenapa saya bilang penting? Karena uh, sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi, sebaiknya kita ketahui dulu produk investasi seperti apa yang mau kita dalami. Itulah pentingnya pengetahuan keuangan atau pengetahuan investasi. Nah, selain itu juga kita penting untuk dapat tahu atau financial literacy untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi saat ini.
khususnya pada generasi sandwich atau pada milenial. Oke, nah financial step yang ketiga adalah teman-teman regular investment. Kalau kita udah tahu, kalau kita udah cek keuangan, kita kondisinya udah sehat, terus kita juga udah mengetahui beberapa produk-produk investasi. Nah, inilah saatnya untuk melakukan regular investment, teman-teman. Kita kaji ulang arus kasnya berapa, kita lakukan yang namanya money recovery, terus kemudian kita mengetahui resiko-resiko investasinya apa aja, baru kita lakukan investasi secara rutin. Rutin ya, saya bilang rutin. Jangan, kenapa rutin? Karena itu akan menghemat waktu kita yang masih muda ini, supaya tujuan keuangan yang jangka waktunya lebih panjang bisa tercapai. Misalnya pensiun, menyiapkan dana pendidikan untuk anak, untuk melanjutkan pendidikan kita sendiri, seperti itu. Nah, investasi itu memang butuh waktu, jadi lebih dini maka lebih baik, seperti itu ya. Oke, untuk financial step yang berikutnya adalah teman-teman manajemen utang atau debt management. Nah, bicara mengenai gaji 80 juta yang viral itu, pada saat terkena imbas pandemik ya, ternyata penghasilannya berkurang. Nah, ternyata setelah diteliti, yang bikin nggak cukup adalah cicilan kreditnya. Yang bikin nggak cukup, rasionya terlalu besar. Itu disebabkan karena manajemen utangnya kurang baik kan. Jadi akibatnya adalah pembayaran utangnya tersendat, terus kemudian jadi bisa jadi gagal bayar gitu ya. Nah, kalau terjadi kondisi seperti ini, teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Kita dapat lakukan beberapa hal sebenarnya. Kita dapat melakukan restrukturisasi utang, kita dapat melakukan perpanjangan periode pembayaran utang dengan bunga yang lebih kecil tentunya, dan juga kita dapat melakukan penjualan aset-aset yang memang bisa dapat menghasilkan uang untuk menutupi utang tersebut ya. Jadi intinya untuk rasio utang ini harus dijaga di bawah angka 35% dari keseluruhan keseluruhan net worth Anda atau kekayaan bersih Anda ya. Ya, 35% dijaga. Atau bisa saya sebut sih dari keseluruhan, bukan net worth ya, dari keseluruhan pendapatan kita. Jangan sampai lebih dari 35%. Sebenarnya 35% ini juga dibagi lagi menjadi dua. Ada yang namanya utang produktif, ada yang namanya utang konsumtif. Nah, utang produktif itu sebenarnya jatahnya adalah 20% atau 30%. Kalau bisa sih utang konsumtifnya nggak usah ada, jadi maksimalin di utang produktifnya aja gitu. Oke, oke teman-teman. Yang kelima adalah financial step berikutnya adalah ini ya, strengthen your financial habit. Ya, membentuk pola kebiasaan sehat mengelola uang. Mindset kaya bukan mindset miskin ya. Jadi kalau kita mendapatkan penghasilan ya ada penghasilan aktif, ada penghasilan juga yang pasif juga gitu. Kita nggak mengandalkan hanya satu sumber penghasilan aja. Saya tuh proud gitu ya sama teman-teman yang memang tadi saya sempat ngobrol sama Agung juga, ternyata teman-teman juga kreatif. Mereka juga mulai yang namanya cocok tanam, jualan online ya, bahkan bisnis kecil-kecilan gitu. Saya sangat sangat bangga gitu ya, sangat-sangat menghargai usaha-usaha kalian. Nah, untuk belanja sebaiknya manage your cash flow karena dengan kita memanage cash flow, kita berarti juga memanage kehidupan kita. Dengan cara berbagi lebih banyak, kita pasti uh, pasti kita dalam pemikiran kita adalah semakin banyak Anda berbagi, maka semakin banyak juga akan menerima kan. Nah, dalam berinvestasi, saya minta teman-teman investasi pertama untuk diri sendiri atau investasi untuk knowledge kita dulu. Baru kemudian kita investasi di produk-produk yang memang sudah tersedia di baik itu di perbankan, baik itu di pasar modal dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya
apa nih yang bisa terjadi setelah pandemik ini? What next gitu loh. Pertanyaannya adalah apa yang setelah ini akan kita lakukan? Teman-teman, kita dapat melakukan yang namanya defensive financial management. Itu step-stepnya tadi saya udah jelaskan ya. Itu kita namakan defensive financial management. Tujuannya adalah supaya pada saat terjadi krisis yang nantinya mungkin lebih banyak lagi, lebih besar lagi, kita udah siap. Karena mungkin krisis akan terus berjalan, krisis akan terus dapat terjadi. Nah, kita masih muda saat ini. Kita nggak tahu pada saat next crisis kita usianya udah berapa tahun gitu. Bisa jadi kita lebih tua kan. Nah, ini adalah kondisi pembelajaran yang paling berharga untuk teman-teman lakukan yang namanya defensive financial management. Ya, banyak sekali perubahan yang terjadi, perubahan dari kondisi yang tadinya stabil sekarang menuju ke yang kurang stabil kalau bisa saya bilang. Perubahan dari kondisi yang tadinya pasti sekarang jadi kurang pasti ya. Perubahan dari kondisi yang tadinya simple sekarang jadi lebih complicated. Kemudian perubahan dari kondisi yang jelas sekarang jadi mungkin kurang jelas ya dan lain sebagainya. Nah, dengan kata lain teman-teman, kita harus siap nih. Kita harus bisa beradaptasi. Kita harus siap berpindah dari kondisi yang nyaman saat ini, saat kemarin ke kondisi yang kurang nyaman. Inilah new normal kita sebenarnya teman-teman. Lakukan yang namanya financial action, lakukan yang namanya adjustment dalam cash flow atau adjustment itu kan penyesuaian dalam hal pengaturan arus kas. Mungkin porsinya bisa diganti sedikit dari yang tadinya pengeluaran rutin untuk belanja konsumsi sehari-hari misalnya 40% bisa jadi di adjustment cash flow yang berikutnya bertambah. Nah, ya kan? Nah, lakukan adjustment itu teman-teman. Terus kemudian kita juga harus menentukan skala prioritas. Tentukan juga basic needs kita atau kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar pokok. Jangan berpatokan pada keinginan semata. Kita fokus pada kebutuhan pokok aja. Benahi kalau memang ada cicilan-cicilan utang yang harus dilunasi, sebaiknya dibenahi mulai sekarang. Perbanyak sedekah, amal, donasi, teman-teman. Berbuat baik, perbanyak itu. Saya sangat senang banget dengarnya teman-teman di Ten Omas ini banyak kegiatan yang positif, yang banyak berdonasi, berbuat baik, seperti itu saya sangat senang banget dengarnya. Terus perbanyak tabungan juga, dan jangan lupa untuk investasi di diri sendiri dan kita berikan penghargaan juga buat diri kita sendiri. Oke. Nah, bicara mengenai financial survival kit yang tadi, kita juga bisa cari tuh yang namanya alternatif lain untuk kita melakukan penghasilan tambahan. Kita memperoleh penghasilan tambahan. Misalnya kita melakukan bisnis online, ya kan, jualan online, mau kita cocok tanam, mau kita apapun yang kita bisa lakukan kreatif, digital kreatif, seperti itu kan sosial media dan lain sebagainya. Bahkan training online. Nah, saya melihatnya ini ada potensi teman-teman lakukan yang namanya training online secara rutin dan kalau bisa sih nanti pesertanya itu bayar gitu. Jadi ada income buat teman-teman juga kayak gitu ya. Nah, selain untuk mencari alternatif tambahan penghasilan, teman-teman juga bisa melakukan yang namanya cut cost potensial biaya-biaya. Jadi kita memotong atau mengurangi biaya-biaya yang bisa kita kurangi. Misalnya di pos-pos fashion atau pos lifestyle, pos hangout gitu ya untuk gaya hidup dan lain sebagainya. Itu bisa kita kurangi. Nah, teman-teman, um, sebenarnya sih kalau kelasnya lebih intensif lagi, saya sebenarnya mau men-share lagi satu knowledge yang namanya rebalancing asset. Jadi kita melakukan rebalancing dari aset yang sudah kita punya. Kalau seandainya aset kita saat ini portofolionya mungkin berapa persen di aset liquid, berapa persen di aset investasi, berapa persen di aset personal, kita dapat melakukan yang namanya rebalancing.
Tapi mungkin waktunya nggak cukup, teman-teman. Jadi kalau ada next class, saya nggak keberatan untuk membahas ini. Intinya teman-teman, yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi dan jangan lupa yang tadi pesan saya adalah melakukan defensive financial management itu ya. 5 step yang tadi. Ya. Baik, saya rasa cukup paparan dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau bagaimana kita diskusi aja, diskusi santai gimana? Silakan. Wah, tadi seru banget dari yang udah dikasih tahu dari Iya, iya. Kak Erlina sendiri. Semoga Jadi bermanfaat ya. kayak kalau dari aku sendiri, dari aku pribadi sih jadi ya jadi gimana ya? Jadi kayak lebih ke Ya, arah wah ternyata banyak nih hal yang perlu ya, ya. dipersiapkan, banyak yang hal-hal yang bisa aku lakukan untuk Oke. mempersiapkan finansial dan waktu di pandemi kayak gini bisa banget nih untuk ngitung-ngitung kayak gimana sih kemampuan finansialku sekarang, terus gimana ke depannya bagusnya gitu. Jadi kayak waktu yang pas juga nih sekarang gitu. Oke. Apalagi tadi udah dikasih tahu beberapa materi juga mengenai gimana sih cara kita rumus-rumus untuk memastikan di mana kita sekarang, keadaan finansial kita kayak gimana, dan gimana cara kita melangkah ke depannya. Itu asik Ya, banget sih. ya, Tapi ya, ya. emang jadi pengen lebih tahu lebih banyak lagi sih kayak, wah ini Hmm. mungkin waktunya nggak begitu cukup nih untuk membahas lebih banyak lagi, tapi wah asik banget gitu. Ya, ya. Dari teman-teman mungkin yang masih banyak pertanyaan sih mungkin kayak apa sih sebenarnya gimana sih sebenarnya bisa survive lagi di saat pandemi kayak gini Ya. kira-kira hitung-hitungan atau apa lagi sih yang perlu dipersiapkan tuh bisa langsung aja chat tulis di kolom chat atau ya langsung aja tulis di kolom chat nanti kita bakal bahas itu gitu. Oke. Ya, udah Oke, ini muncul udah ada pertanyaan. beberapa Ya, pertanyaan. ya. Aku bacain Kak ya. Silakan. Oke, ini dari Aba Wahyu. Saya Wahyulah dari Jogja. Mau tanya, sekarang kan saya Hmm. dirumahkan sudah 3 bulan gara-gara COVID. Gaji yang saya punya tinggal 3 juta. Ya. Bagaimana cara mengatur keuangan dan bisa tidak dengan uang 3 juta itu dialokasikan untuk bisnis online? Terima kasih. Oke. Baik. Saya jawab langsung ya. Untuk Aba Wahyu Entertainment, sebenarnya kondisi ini memang terjadi di hampir seluruh lapisan masyarakat. Bahkan saya pun mengakui punya saya mendapatkan impact juga dari kondisi ini gitu ya. Penghasilan saya berkurang terus terang. Nah, apa yang bisa kita lakukan dari misalnya pendapatan yang 3 juta ini, kita atur aja Abah Wahyu. Namanya Wahyu ya atau Abah ya. Kita atur aja dulu dengan pendapatan yang 3 juta itu, apakah prioritas untuk kebutuhan yang benar-benar mendasar sudah terpenuhi pertama. Yang kedua, jika ada ide untuk membuat bisnis online, apakah kita bisa melakukan bisnis online yang memang minim modal. Jadi jangan sampai begini, jangan sampai dengan pendapatan kita yang 3 juta itu, kita full semuanya untuk modal bisnis, tapi kita lupa, kita punya kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Jangan sampai seperti itu juga, ya. Jadi saya minta sih, ada baiknya melakukan alokasi, alokasi biaya-biaya. Yang mana misalnya dengan 3 juta ini, kita potong 50%-nya untuk biaya pengeluaran yang pokok. Misalnya untuk konsumsi sehari-hari, untuk untuk biaya kehidupan sehari-hari lah, belanja kayak gitu-gitu ya, kebutuhan-kebutuhan dasar kita. Nah, kalau seandainya sudah cukup, jangan lupa juga untuk menyiapkan sedikit-sedikit pundi dana darurat, karena kita nggak tahu kondisi ini akan berakhir sampai kapan. Jadi kalau bisa dari yang sisanya 50% itu, setengahnya atau ya boleh setengahnya untuk dana darurat. Nah, kalau si dana darurat itu sudah kita kita sisihkan, lebihnya itu bisa Abah Abah Wahyu bisa sisihkan untuk yang tadi rencana mau bisnis kan. Berarti seperempat ya, berarti seperempat dari 3 juta. Itu bisa Anda lakukan, Anda alokasikan buat bisnis. Kayak gitu sih. Ya. Tapi saya juga belum tahu kan
belum tahu biaya-biaya rutin bulan Anda tuh berapa. Jadi gambaran terbesarnya sih itu sebenarnya. Ya, mungkin itu sih untuk Abah Wahyu ya. Semoga Oke. menjawab ya pertanyaannya. Ada lagi yang bertanya? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan Hmm? berikutnya dari Sydney Priscilla Letidena. Ya, Izin bertanya, dalam pembagian spending dari pemasukan yang ada, ya. berapa rasio yang baik Oke, untuk kebutuhan, tabungan, dan lain-lain ya, khususnya oke, bagi mahasiswa yang belum punya pemasukan yang besar. oke. Oke, yang biasanya sih saya biasanya sharing untuk alokasi pemasukan itu adalah 50, 30, 20. Kondisinya kayak gitu. Tapi kadang saya lihat kondisinya juga. Kadang saya juga sharing 40, 30, 20, 10. Kayak gitu, tergantung. Nah, kenapa yang 50, 30, 20 ini adalah saya khususkan untuk mereka yang memang ini pengeluaran pokoknya itu meningkat. Ya, saat pandemik ini mau nggak mau pengeluaran pokok kita meningkat kan. Jadi saya sih lebih cenderung ke yang 50% untuk pengeluaran pokok kebutuhan sehari-hari, 30% untuk tabungan atau untuk ini untuk misalnya ada cicilan, cicilan dan tabungan 30%. Tabungan itu maksudnya untuk dana darurat ya. Kalau seandainya ada cicilan, berarti kan tadi ada batas maksimal 35%. Berarti 30% ditambah dengan 20%-nya itu adalah untuk investasi, mau itu investasi mau digabung dengan proteksi juga bisa. Jadi intinya adalah kita penuhi dulu kebutuhan basic dulu, kebutuhan yang konsumsi yang rutin dulu, yang benar-benar kewajiban kita, baru kita juga lihat apakah ada utang. Nah, kalau ada utang berarti kita membaginya setelah 50 berarti 30 buat utang, sama buat dana darurat. Nah, sisanya kita bisa membagi lagi nih untuk investasi bisa, untuk investasi dan personal bisa, untuk investasi training, investasi ke produk-produk perbankan atau produk-produk pasar modal juga bisa. Jadi intinya adalah 100% itu benar-benar kita taati. Jangan sampai gini, jangan sampai kita makan pos yang misalnya yang 30% yang kita khususkan untuk utang, kita ambil buat kepentingan konsumsi itu jadi nggak taat kan, jadi ngancurin ini loh, ngancurin cash flow management yang udah kita rencanakan seperti itu. Semoga menjawab ya. Jadi alokasinya bisa bisa dimodify, jadi tergantung dari kondisinya Anda sendiri gitu. Kalau memang mau untuk tabungan, mau untuk kebutuhan pokok dan untuk ada utang dan dana darurat sih simpelnya aja 50 30 20. Nggak usah yang rumit-rumit. Ya gitu ya. Karena nanti kondisinya akan lebih kompleks kalau kita berkeluarga. Kita harus punya alokasi untuk anak, kita harus punya alokasi untuk proteksi, harus punya alokasi untuk karyawan-karyawan misalnya asisten rumah tangga itu kita harus memikirkan semua dari keseluruhan income. Nah, menurut saya status Anda saat ini masih sangat-sangat baik untuk melakukan investasi. Jadi, perbanyak di investasi dan tabungan dana darurat. Oke? Semoga menjawab ya, Sydney Priscilia ya. Oke, Oke. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, Dari Cynthia Valen, investasi apa yang cocok untuk digunakan sebagai dana darurat? oke. Nah, dana darurat itu kan sebenarnya adalah uang yang sudah siap, yang dapat kita cairkan kapanpun kita butuhkan. Gitu. Sebenarnya yang cocok adalah kita pegang yang namanya tabungan sebenarnya. Tapi kadang saya juga banyak ketemu sama milenial, mereka tuh taruhnya di deposito. Itu nggak apa-apa juga. Tapi pada saat kita butuh, itu bisa cair. Nah, yang dihindari adalah jenis investasi yang risikonya tinggi, ya, yang nilainya itu bisa naik turun. Itu yang kita hindari. Kenapa?
karena kita nggak tahu pada saat kita butuh dana darurat itu, apakah nilai investasinya lagi naik atau lagi turun. Ya, produk investasi yang resikonya tinggi, misalnya saham, reksadana saham, atau apa ya, mungkin investasi di bisnis juga bisa ya. Kadang kita kan nggak tahu ya investasi di bisnis untung atau enggak gitu. Jadi yang jelas adalah tempatkan dana darurat Anda pada tabungan atau deposito. Kalau seandainya mau yang logam mulia juga bisa, tapi ingat kalau logam mulia itu kita harus jual, dan itu pada saat kita beli harganya berbeda dengan harga saat kita jual. Itu akan ada perbedaan harga. Jadi ingat di situ ya. Lebih fleksibel sih di tabungan yang memang bisa kita ambil sewaktu-waktu. Tapi ingat juga jangan sampai kita selalu ambil pada saat kondisi nggak darurat. Itu bahaya juga sih. Jadi kebablasan nanti malah buat belanja dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Semoga menjawab ya Cynthia Valen ya. Oke, siap. Ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Alvin Cornelius. Ya. Selamat malam Bu Lina, saya mau tanya tentang obligasi yang baru diterbitkan pemerintah, yaitu Ya. ORI 17. Ya. Apakah investasi di obligasi pemerintah cocok untuk para mahasiswa karena free risk dan menghasilkan cash flow tiap bulan? Atau lebih baik invest di saham di saat pasar sedang volatile? Di antara dua instrumen itu, mana yang lebih dianjurkan Bu Lina? Terima kasih. Oke. Ini pertanyaan bagus nih tentang investasi. Oke. Teman-teman, ada satu hal penting yang harus diperhatikan. Sebenarnya nggak cuma satu sih, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan sebelum kita mutusin mau invest di mana. Pertama adalah profil resikonya teman-teman. Jadi kalau seandainya nih, teman-teman punya profil resiko yang, saya menghindari resiko, takut kalau seandainya saya masuk saham, nanti sahamnya turun gimana, duit saya hilang dong gitu. Itu namanya profil resiko yang menghindari resiko, atau kita bisa sebut sebagai konservatif. Nah, jangan coba-coba untuk masuk saham saat ini kalau profil resiko Anda seperti risk avoider yang tadi. Jangan coba-coba. ORI adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Karena dia memberikan regular kupon yang jumlahnya lumayan kalau seandainya kita beli di atas 100 juta ya. Tapi kalau teman-teman mungkin ya lumayan juga sih untuk kita dapatkan regular income tiap bulan. Dan ORI juga dijamin pemerintah. Ingat ya, ORI dijamin pemerintah, bukan dijamin oleh banknya. Jadi ORI itu jaminannya pemerintah. Ya kalau kita kan yakin lah sama pemerintah, pemerintahan ini nggak akan bubar gitu loh ya. Jadi seyakin itu kita sepercaya itu kita kepada pemerintah, kita lakukan investasi di obligasi retail Indonesia. Dan yang poin plusnya lagi di ORI adalah sebenarnya ini loh, nilainya itu affordable buat kita, para milenial, para mahasiswa. Karena dengan 1 juta, 2 juta kita bisa beli ORI, beli surat obligasi retail Indonesia itu. Jadi ada beberapa hal yang mesti dipertimbangkan sebelum mutusin. Sebenarnya saya mau mau beli saham, tapi kok saya takut ya harganya jeblok. Mungkin juga untuk beberapa teman-teman yang risikonya lebih lebih agresif, lebih punya risk taker gitu ya, risk takernya lebih besar, nggak ada masalah dengan investasi saham saat ini, karena ini adalah kondisi terbaik dibandingkan beberapa tahun yang lalu pada saat terjadi kondisi krisis yang lalu, bahkan saham turun sampai 50% kayak gitu ya. Nah, tapi kan sejalan dengan waktu, IHSG pasti akan naik terus ya. Dan saya yakin pasar di Indonesia masih sangat menjanjikan untuk jangka waktu panjang. Jadi pilihannya ada di teman-teman. Teman-teman mau pilih yang mana, monggo silakan. Yang penting teman-teman mulai investasi dari sekarang. Itu aja sih pesan saya. Oke? Semoga menjawab ya. Kalau saya sarankan sih ya, kalau Alvin punya misalnya uang dingin atau uang yang bisa dikelola, baiknya sih dipecah-pecah aja, jangan 100%
portofolio investasi tertentu, baiknya sih pecah-pecah aja, mau itu di saham, mau itu di obligasi, mau itu di deposito, kayak gitu, mau itu di reksadana. Sebaiknya sih jangan full ke satu jenis portofolio. Don't put your eggs in one basket sih sebenarnya. Oke? Oke, next question. Oke, next question ya. Oke. Semoga menjawab ya Alvin ya. Ya, ini Kita kayaknya yang lanjut. Ajeng hampir sama ya. Yang Ajeng hampir sama ya jawabannya ya, Jeng Iya ya. benar. Ya, Udah dijawab juga dari sini. ya, ya. Oke, lanjut ke Risha nih. Halo, selamat malam Bu Erlina. Oke. Saya mau Ya. bertanya. Dana darurat tadi adalah pengeluaran untuk sehari-hari dan pokok. Mm-mm. Bagaimana jika terjangkit penyakit? Bagaimana cara mengaturnya? Terima kasih. Oke. Bagaimana jika terjangkit penyakit kayak saat ini ya? Nah, sebenarnya Risha, kondisi saat ini adalah tergolong kondisi darurat. Kalau seandainya terjangkit penyakit, kondisinya adalah kita kemudian ada yang sakit kayak gitu kan. Nah, dana darurat itu bisa dipakai sebenarnya. Nggak. Saya punya pengalaman karena saya nggak sakit, saya sehat-sehat aja. Tapi kemudian ada anggota keluarga saya, misalnya sepupu atau keluarga jauh gitu ya sakit dan dia membutuhkan dana darurat. Dia membutuhkan uang cash dalam waktu cepat. Ya mau nggak mau saya keluarin dulu dana darurat yang saya punya untuk membantu dulu nih, istilahnya kita pinjemin dulu. Baru kemudian pada saat dia punya rezeki dia balikin lagi. Nah, jadi kondisi darurat itu nggak terbatas pada kondisi yang misalnya sangat-sangat emergensi. Bisa juga terjadi kondisi sakit atau harus dirawat di rumah sakit. Tapi yang kejadian bukan di diri kita, mungkin di orang lain. Tapi kita punya moral obligation untuk membantunya seperti itu. Itu nggak apa-apa juga sih. Jadi sebisa mungkin dana darurat itu memang sudah ready dan kita punya sih sedikit-sedikit. Memang waktunya nggak harus langsung sekaligus terbentuk gitu ya. Pun di dana darurat itu butuh waktu. Sedikit-sedikit kita susun hingga target 3 sampai 6 kali pengeluaran itu tercapai. Kayak gitu. Bisa ya? Ya, jadi nggak hanya jadi bagaimana jika terjangkit penyakit? Ya berarti kita juga atur lagi tuh gimana dana daruratnya seperti apa. Oke. Ya, Oke, ya, ya, ya. baik. Eh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semoga terjawab ya Risa ya. Ya. Ini dari Selvi Nur Khalifah. Selamat malam Kak, saya Ya. Selvi, izin Malam. bertanya. Apakah efektif jika kita melakukan financial planning dengan membuka multiple rekening atau multiple investasi? Thank Oke. you. Ya, ya. Multiple rekening itu maksudnya apa ya? Saya juga belum ini nih. Tapi nggak masalah sih sepanjang rekening-rekening itu aman dan nggak mudah dibobol dalam hal misalnya dihack atau ada digital digital yang security-nya kurang seperti itu. Kalau menurut saya sih nggak masalah mau buka rekening misalnya rekening reksadana, rekening tabungan biasa, rekening saham, rekening bentuk-bentuk yang lain itu sih nggak masalah buat saya, buat kita ya. Bahkan klien-klien pun saya sarankan untuk punya banyak rekening tapi terkoordinir, maksudnya nggak tercecer gitu loh ya. Ini tujuannya untuk apa? Untuk um, kita bisa mengakomodir seandainya punya tujuan-tujuan keuangan yang belum tercapai. Kadang kan sebagai kalau kita sudah berkeluarga tujuan keuangan itu nambah sedikit-sedikit gitu. Ini multiple rekening ini sebenarnya untuk mengakomodir hal itu. Jadi tujuan-tujuan keuangan yang nambah lagi. Oh, ada rekening yang satu, misalnya tujuan keuangan yang A. Oh, buat ini nih rekening rekening yang satu ini. Tujuan keuangan yang B, ya udah pakai rekening ini aja gitu. Ya, semoga menjawab ya. Selvi Nur Khalifah. Oke. Ya, lumayan juga ya untuk diversifikasi Banyak nih yang juga ya nanya ya. kayaknya. Iya, Oke. banyak yang tertarik nih. Iya, iya, iya. Oke, Silakan mau nanya lagi. lanjut.
Waktu saya Ke Dewi nih. untuk kalian. Ya, Selamat malam Kalina. Saya ya mau malam. bertanya, jika Kalina memiliki sisa uang 700.000 per bulan, setelah dipotong biaya sehari-hari dan cicilan, Kalina akan prefer untuk mengalokasikan dana ini ke asuransi atau tabung sebagai dana darurat. Dana darurat. Kemudian, menurut Kalina, lebih baik kita join asuransi kesehatan atau asuransi jiwa? Asuransi Maaf, ya, kesehatan. menyimpang Ya, dari topik ya. udah saya Dari jawab. jawab. Jawabannya dana darurat dan asuransi kesehatan. Mungkin bisa dijelaskan Kak, kenapa Iya, sih ya. milih itu Ya, dan kenapa saya pilih itu? gimana? Pertama adalah kenapa saya pilih untuk dana darurat? Karena dana darurat adalah tadi kan saya bilang basic pondasi, basic needs untuk kita bisa lebih kuat, kondisi keuangan kita lebih kuat. Coba bayangkan, teman-teman udah punya proteksi, teman-teman udah lengkap asuransi jiwa, asuransi kesehatan, investasi. Pada saat terjadi kondisi yang nggak kita inginkan, terjadi kondisi darurat, teman-teman butuh cash kan? Pada saat itu terjadi, apa yang Anda lakukan? Sebagian besar menjawabnya dengan utang kalau emang nggak punya. Mungkin yang punya aset bisa menjual asetnya. Ya. Pertanyaannya, sekarang posisinya Anda punya aset berapa yang bisa dijual untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari kalau nggak ada dana darurat? Itu alasan saya menjawab dana darurat. Oke? Oke, Agung. Silakan. Oke, sudah terjawab ya. Ya. Kemudian lanjut ke Maipang Aresa. Malam Kak, izin bertanya, bagaimana Ya. pandangan Kakak dengan trading saham di krisis supaya mendapatkan income lebih? Oke, oke, oke. Teman-teman, ini saya sebenarnya trading saham ya. Saran saya sih kalau nggak ngerti banget, jangan ikut-ikutan deh. Karena yang punya modal gede itu sebenarnya dia yang mengendalikan pasar saham kita sebenarnya gitu. Kita nih kalau ikut-ikutan trading, kita nih seperti ya ya retail gitu loh, kecil. Maksudnya kalau mereka semau-maunya mereka mau jual saat itu, kita nggak tahu kan. Kecuali kita punya insider trading ya. Kita punya insider trading, kita tahu nih sebelum market buka kita tahu, oh ternyata saham ini bakalan naik. Jadi kita beli sebelum dia naik. Dengan misalnya ada insider trading yang memberikan info, hati-hati nih saham ini akan turun, Bu. Itu misalnya. Wah, buru-buru jual. Nah, kalau seandainya teman-teman belum punya cukup pengetahuan tentang trading, saran saya sih jangan ikut-ikutan. Saya juga trader, tapi saya nggak melakukannya setiap hari. Saya lihat pada saat ISG jatuh dalam banget sampai bahkan saya lihat durasinya sampai 5 tahun, kan kelihatan grafiknya ya. Oh ternyata nih ISG di bottom banget nih pada saat durasi 5 tahun. Nah di situ saya beli, itu saya beli. Tapi saya belinya bukan saham sembarangan, saya belinya saham yang memang blue chip, yang memang market capitalnya gede, yang memang menghasilkan net income yang bertumbuh. Ya, saya juga lihat analisa fundamental yang selain saya lihat teknikalnya dari ISG-nya gitu. Jadi saya lakukan trading tapi nggak setiap hari. Dan saya memilih saham-saham yang nggak second layer, saya milih sahamnya yang benar-benar saham blue chip yang pada saat ISG naik dia juga ikut naik gitu. Anda pasti tahu lah saham apa aja itu. Saya nggak perlu sebutkan di sini ya. Oke, oke, Maipang menjawab ya pertanyaan. Kalau untuk trading jangan lakukan setiap hari deh. Pusing juga sebenarnya. Pusing juga. Ya, benar-benar banget untuk saham tuh. Ya kan? Soalnya Pusing lagi kan? Ya lu kayak main gini saham banyak juga ya? yang diskon Agung main sahamnya. saham juga nggak? Iya, iya Kak. Lumayan Kadang-kadang mengisi gini, waktu kadang-kadang luang kita juga. terpengaruh oleh pom-pom, oleh orang yang bilang, ini kan banyak, saya perhatikan banyak banget di Instagram, akun-akun yang bermunculan membahas saham, membahas trading, Ya. kadang-kadang dia sebut nama sahamnya kayak gitu. Setelah saya cek fundamentalnya nggak bagus-bagus amat gitu loh. Jadi, aduh sayang banget ya kalau banyak
milenial yang terpengaruh oleh pom-pom ini gitu loh. Sementara yang dia bisa lakukan, ya nggak usah mikir panjang, beli aja saham yang udah jelas gitu loh. Pada saat ISG turun, beli aja saham yang udah jelas, habis itu udah tinggal. Pada saat dia naik, pasti naik. Harganya pasti naik. Kayak gitu. Ya, Karena kita kita benar jadi banget. terpicu untuk, aduh mau lakukan lagi, gitu kan. Tapi nggak keseluruhan kita untung kan. Kadang kita loss, bahkan kita cut loss aja kita nggak mikirin tuh lossnya berapa, kayak gitu. Sementara ongkos untuk brokernya sendiri harus kita bayar, belum lagi belum lagi pajaknya ya, walaupun memang nggak terlalu besar sih. Ya kayak gitu-gitu ya. Oke, 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 kayaknya udah semoga habis nih terjawab ya, pertanyaan. Maipang. Oh, Masih ini ada ada lagi pertanyaan? Kak, Yang mana? dari Risha nih. Ini Risha nanya, Bu Erlina, saya ingin bertanya lagi. Kata Ya, Ibu, saya bila tidak terlalu mengerti tentang saham, jadi harus berhati-hati. Bagaimana mengenai robot trading, Bu? Apakah aman? saya bilang dengan jelas, robot trading itu nggak sepenuhnya aman. Saya punya teman milenial, saya ingat banget. Saya punya teman milenial, dia ikut yang namanya trading online, ya. Dari cerita yang dia ceritain ke saya udah mulai bertanya-tanya apa bisa ya melakukan sell dan buy secara bersamaan. Itu kan udah nggak make sense gitu kan. Terus kemudian dia juga ceritakan bahwa sebenarnya ini kita ini loh sebenarnya main company-nya ini nggak ada di Indonesia. Saya berpikir lagi, kalau main company nggak ada di Indonesia, kok bisa dia nge-grab market di Indonesia? Nanti sewaktu-waktu dia kabur atau sewaktu-waktu identitasnya kita nggak bisa telusuri di luar sana gimana? Uang kita udah ditransfer ke sana kayak gitu. Jadi saran saya sih hati-hati ya, hati-hati untuk robot trading ini. Nggak aman, kurang aman sebenarnya karena pertama tidak diatur oleh pemerintah. Kedua juga saya lihat sih transaksinya itu kok kalau saya pikir-pikir kok bisa gitu ya, kayak gitu sih. Jadi hindari aja deh kalau menurut saya ya. Oke, oke, ada lagi nih pertanyaan. Eh, Aba Wahyu oh ada lagi. Entertainment. Oke, ini Mm-mm. kayak Sebenarnya pertanyaan kita terakhir sampai jam ini. berapa ya? Ini pertanyaan terakhir, Kak. Udah di sini bakal Oke, closing. oke, 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 oke. Oke. Ya, Jadi dari silakan. Abah Wahyu Entertainment, Ya, Assalamualaikum Mbak, saya Wahyulah ya, mau bertanya Waalaikumsalam. lagi, apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Terkadang kita kalau ke mall atau ke pasar selalu saja ada barang yang dibeli, walaupun tidak dibutuhkan, tapi pengen memiliki. Lalu ada tips tidak supaya bisa menahan diri? Terima kasih. Ya, ada tips untuk tidak untuk bisa menahan diri ya. Ya menahan diri tipsnya. Nggak bercanda. Jadi teman-teman, baiknya bedakan yang namanya kebutuhan dengan keinginan. Sebenarnya ini adalah skill. Saya katakan ya, ini adalah skill. Ini saya latih ya, pengalaman pribadi saya latih ke anak-anak saya yang masih usia 11, 12 tahun. Karena kenapa? Kalau seandainya ini adalah skill dan kebiasaan. Kalau ini adalah kebiasaan kita dari tahun-tahun yang lalu, bahkan mungkin dari saat kita masih kecil, memang susah banget hilangnya. Begitu lihat barang yang menarik, kita pengen aja tuh yang namanya belanja-belanja. Tapi satu hal yang bisa membuat Anda nggak kepikiran untuk selalu belanja hal-hal yang hanya keinginan adalah, pertama adalah kita tahu banget tujuan jangka panjang kita apa ke depan. Kalau kita tahu tujuan jangka panjang kita masih banyak dan masih besar banget jumlahnya yang harus dipenuhin, saya yakin teman-teman kalau seandainya lihat barang yang baru itu nggak konsumtif. Karena kita mikir, gue beli barang itu buat apa ya? Sementara kebutuhan gue nanti di jangka waktu nanti misalnya 10-20 tahun ke depan itu adalah besar banget, nggak sebanding dengan belanja-belanja gue yang perintilan-perintilan ini kayak gitu. Jadi intinya yang pertama yang bisa dilakukan adalah melatih kebiasaan. Saya melatih kebiasaan anak-anak saya dari usia 11 tahunan ini untuk
membedakan yang benar-benar pokok buat dia dan juga yang hanya justru keinginan belaka gitu aja. Yang kedua adalah berpikir lebih jauh ke depan. Jadi pola pikirnya itu kita panjangin lagi, jangan berpikir saat ini aja. Kita berpikir jauh ke depan, kebutuhan kita masih banyak, tujuan-tujuan keuangan kita belum tercapai. Masa sih kita mau boros saat ini sementara ini waktunya gue terbaik untuk nabung kayak gitu. Oke ya. Ini pertanyaan bagus banget. Terima kasih ya udah bertanya. Semoga ini yang terakhir. Karena sudah jam setengah 9 rupanya. Nggak Ya, jadi kerasa kalau ngomongin uang. Iya, pertanyaan sama-sama. tadi juga menutup untuk sesi webinar kita hari ini Iya, bersama Kak Erlina. Jadi tadi kita udah banyak banget ngebahas mengenai dari hal yang terdampak dari krisis pandemi COVID ini. Habis itu juga gimana sih benar-benar survival kit, hitung-hitungan apa sih yang kita perlukan juga. ya. Dan kayaknya kita banyak banget nih dapat insight di malam hari ini nih. Jadi lumayan produktif nih Ya, ya, kita ya. untuk malam hari ini. Saya Nah, ini loh, semoga saya sangat welcome anytime kalau seandainya teman-teman mau bahas topik apa yuk. Saya sangat-sangat senang banget bahas sama milenial. Karena jujur, tahun ini saya adalah tahunnya milenial. Jadi saya benar-benar concern ke milenial. Saya pengen tahu sebenarnya masalahnya apa aja ya sih yang ada di milenial kayak gitu. Nah, semoga oke. semoga bisa jadi tambahan solusi gitu loh buat kedepannya generasi yang berikutnya. Ya, Oke. sama-sama. Terima kasih. Untuk pengen tahu lebih lanjut Ya, mungkin bisa kontak ke Cerdas Keuangan kali ya, ya, follow-follow ikutin bisa ke IG-nya ya. Instagramnya Cerdas Keuangan langsung DM aja. Silakan. Siap, siap. Oke, nah setelah menutup sesi hari ini, terima kasih nih Kak Erlina untuk Sama-sama, sesi hari ini, Agung. Terima kasih juga. insight-insightnya. Ya. Kita ada ini nih sekarang.